Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi pada video kali ini. Kita akan membahas tentang pembahasan soal hukum dasar kimia, khususnya penerapan hukum Lavoisier dan hukum Pro. Berikut adalah soalnya. Magnesium Mg dengan gas oksigen O2 dapat bereaksi membentuk magnesium oksida. Jadi dihasilkan senyawa MgO dengan perbandingan 3:4. Jika digunakan 12 gram magnesium, tentukan. Pertanyaan pertama, massa oksigen yang dibutuhkan dan massa senyawa yang terbentuk. Pertanyaan kedua, berapakah massa magnesium yang bereaksi? Jika oksigen yang tepat bereaksi adalah 64. Jadi sudah berbeda dengan soal keterangan di atas ya. Kemudian pertanyaan ketiga adalah tentukan susunan zat setelah bereaksi jika massa magnesiumnya 24 gram dan oksigennya 40 gram. Jadi sebenarnya ini ada 3 soal ya, 3 soal dengan data keterangan yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pertanyaan massa gas oksigen yang dibutuhkan dan massa senyawa yang terbentuk. Pertama, kemudian kita tuliskan dulu reaksi dari magnesium dengan oksigen dan menghasilkan MgO atau magnesium oksida. Di dalam soal disebutkan bahwa perbandingan Mg dengan oksigen yang bereaksi adalah 3:4. Ya, 3:4. Kemudian di dalam soal juga disebutkan bahwa massa magnesiumnya adalah 12. Kemudian kita di pertanyaan di atas itu ditanyakan massa oksigen dan massa senyawa yang terbentuk, yaitu MgO. Nah, kita lihat di sini perbandingan 3:4 itu kita bisa katakan bahwa dalam reaksi ini 3 bagian Mg bereaksi dengan 4 bagian oksigen. Nah, seandainya 3 bagian Mg itu 12, maka kita bisa menentukan bahwa 1 bagian dari Mg itu adalah 12 dibagi 3, ya kan? Nah, jadi kalau 4 bagiannya berarti 4 ya dibagi 3 bagiannya Mg dikali massanya Mg, gitu ya. Jadi kita dapat bahwa oksigennya yang bereaksi adalah 16 gram. Apabila Mg yang bereaksinya 12. Nah, ketika kita lihat lagi ke perbandingan, maka perbandingan 12 gram Mg yang bereaksi dengan 16 gram oksigen yang bereaksi itu memenuhi perbandingan 3:4. Ya, jadi pertanyaan yang pertama oksigen sudah terjawab. Yang berikutnya yang ditanyakan adalah massa MgO. Nah, kita bisa menyelesaikan dengan cara menerapkan hukum Lavoisier. Massa sebelum reaksi, yaitu massa Mg dengan oksigen, 12 gram dengan 16 gram, itu harus sama dengan massa senyawa yang terbentuk atau MgO sebagai hasil reaksi. Jadi massa sebelum dengan sesudah harus sama. Karenanya massa MgO yang dibentuk adalah jumlah dari 12 gram massa Mg ditambah 16 gram massa oksigen, sehingga jumlahnya adalah 28 gram. Cara lain atau cara kedua adalah kita lihat perbandingan. Mg tadi perbandingannya adalah 3:4, maka yang dihasilkan senyawanya adalah 7 bagian, ya kan? 7 bagian. Jadi kita bisa juga mencari massa senyawa itu melalui perbandingan 7 bagian dibagi mana saja. Kalau di sini dibandingkan dengan oksigen. Dibagi bagian oksigen, yaitu 4, dikali massanya oksigen, 16. Jadi kita dapatkan MgO-nya adalah 28 gram. Jadi kedua cara ini hasilnya tetap sama. Massa MgO, senyawa yang dibentuk adalah 28 gram. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya, pertanyaan kedua itu adalah berapa massa magnesium yang bereaksi jika gas oksigen yang tepat bereaksi adalah 64 gram. Jadi ini soal berbeda dengan soal yang pertama hanya dalam jumlah oksigen sekarang yang diketahui ya. Reaksinya masih sama, reaksi antara MgO dengan oksigen.
Nah, kita buatkan di sini bahwa oksigen yang bereaksi sekarang adalah 64 gram. Maka yang ditanyakan adalah berapa massa Mg yang bereaksi atau magnesium yang bereaksi. Untuk menentukan massa Mg yang bereaksi dengan 64 gram oksigen adalah kita lihat bahwa perbandingannya tetap 3:4 dan 4 bagian dari oksigen itu adalah 64. Jadi kalau kita mencari satu bagiannya adalah tinggal 64 dibagi 4. Nah, sekarang kalau kita Mg kita lihat di sini yang bereaksi adalah 3 bagian, berarti 3 dibagi 4 dikali 16 gitu. Itu adalah massa Mg yang bereaksi gitu ya. Jadi kita dapatkan bahwa massa Mg yang bereaksi adalah sebanyak 48 gram. Nah, perbandingan ini massa Mg dengan oksigen yang bereaksi tetap itu 3:4. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan 3, di sini akan diberikan ilustrasi dulu karena nanti ini akan berkaitan dengan penyelesaian soal nomor 3. Di sini ada 2 buah roti, ya, 1 tangkup, itu ditambah 1 slice keju, ditambah 1 lembar salad, dan ditambah 3 irisan tomat. Itu kalau kita gabungkan akan menghasilkan 1 buah sandwich gitu ya. Nah, ini perbandingannya. Jadi kalau rotinya 2, kejunya 1, saladnya 1 lembar, kemudian tomatnya 3 iris, maka akan dihasilkan 1 sandwich. Nah, seandainya sekarang kita punya di sini ada 6 roti, 2 slice keju, dan 3 lembar salad, kemudian ada 6 iris tomat, kira-kira berapa roti sandwich yang akan bisa kita dapatkan gitu ya. Nah, caranya bagaimana menentukannya adalah karena bahan-bahan ini ternyata perbandingannya tidak sama dengan perbandingan di atas 2, 1, 1, 3, dan 1, maka kita harus mencari dulu mana sebagai bahan yang jumlahnya terbatas atau bahan yang nanti akan habis duluan sebelum seluruh roti atau misalnya seluruh bahan lain itu juga habis gitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita bagi jumlah bahan yang kita punya dengan perbandingannya gitu ya. Nah, sekarang 6 misalnya kita bagi dengan 2 perbandingan dari roti itu. Kemudian 2 kita bagi dengan 1 ya. Kemudian 3 kita bagi juga dengan 1, kemudian 6 iris tomat kita bagi dengan 3, karena itu perbandingannya. Jadi kita bagi semua bahan yang kita punya dengan perbandingannya. Maka kita peroleh rotinya 3, hasilnya ya, hasil perbandingan itu, kemudian kejunya 2, kemudian saladnya 3, kemudian irisan tomatnya 2, gitu ya. Nah, dilihat dari hasil yang paling kecil, maka mereka adalah sebagai bahan yang terbatas. Jadi hasil dari sandwich nanti yang akan kita peroleh adalah tergantung dari bahan yang terbatas ini. Nah, bahan yang terbatas ini disebutnya adalah bahan pembatas karena dia akan habis duluan gitu ya untuk membentuk sandwich. Nah, kira-kira sandwich yang akan kita peroleh adalah sebanyak 2 gitu ya. Karena bahan yang terbatasnya ini ada 2 keju, itu untuk 1 sandwich, satu keju untuk 1 sandwich. Jadi kalau udah kita punya 2 keju berarti untuk 2 sandwich gitu ya. Nah, kita dapatkan nanti 2 sandwich gitu. Nah, bahan pembatas ini adalah bahan yang akan habis. Jadi yang tersisa adalah kita masih punya roti dengan salad. Tetapi ini tidak memenuhi bahan untuk mendapatkan 1 sandwich gitu kan. Nah, ini ilustrasi ini adalah gambaran untuk menyelesaikan soal ketiga gitu ya. Nah, kita lihat soal ketiga. Soal ketiga itu ditanyakan adalah tentukan susunan zat setelah bereaksi jika magnesiumnya 24 gram dan oksigennya 40 gram. Reaksinya masih sama ya, reaksi Mg dengan oksigen menghasilkan MgO. Nah, kita tuliskan lagi perbandingannya. Perbandingannya adalah 3:4. Nah, sekarang jumlah Mg dan oksigennya diketahui. Kalau di soal dua soal terdahulu itu hanya salah satu zat yang diketahui. Nah, sekarang masing-masing bereaksi yaitu Mg dan oksigennya itu masanya diketahui. Nah, massa ini ternyata tidak sesuai dengan perbandingan mereka 3:4.
4. Sehingga kita harus cari bahan pembatas atau yang terbatasnya yang mana gitu ya, dengan cara ilustrasi tadi ya. Berarti kita bagi jumlah bahan yang kita punya dengan angka pembandingnya untuk kita tentukan reaksi pembatas atau bahan yang terbatas atau bahan yang akan habis duluan gitu ya. Nah, kita bagi berarti 24 dengan 3 dan 40 dengan 4. Hasilnya adalah 8, 40 dibagi 4 hasilnya 10. Nah, yang terkecil itu adalah sebagai reaksi pembatas atau bahan yang terbatas atau bahan yang akan habis duluan. Kita akan cari banyaknya zat-zat yang bereaksi adalah dengan cara hasil reaksi pembatas tadi yang dibagi dengan perbandingannya itu dikalikan kembali dengan pembandingnya sehingga kita dapatkan Mg24 akan bereaksi karena dia akan habis ya. Ini cara untuk membuktikan bahwa betul Mg yang akan habis bereaksi atau Mg sebagai reaksi pembatas atau Mg yang akan habis duluan. Ini dibuktikan ya. Kemudian berapa oksigen yang bereaksi adalah 8 dikali pembandingnya, berarti hanya 32 oksigen yang bereaksi. Sementara kita punyanya 40 gitu. Maka itu kita tuliskan di sini yang bereaksi Mg-nya 24, kemudian oksigennya 32. Maka jumlah Mg itu dikurangi, jadi nggak ada sisa untuk Mg. Sementara untuk oksigen sisa 8. Kemudian terbentuk MgO, senyawa yang terbentuk adalah 56. Ya, dijumlahkan. Ini adalah penerapan dari hukum Lavoisier, yaitu 24 ditambah 32, jumlahnya adalah 56. Nah, ini adalah susunan zat-zat setelah reaksi, yaitu magnesiumnya habis, kemudian ada oksigen sisa 8 gram, dan terbentuk senyawa MgO 56 gram. Jadi 3 soal tersebut sudah kita jawab ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih. Sampai jumpa kembali untuk penyelesaian soal-soal kimia berikutnya. Tetapi jangan lupa selalu like, subscribe, dan tekan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.